Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello YouTube, welcome back to my guys. Balik lagi di channel Unisa Nurmalia. Oke, kali ini saya di sini akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum, hakikat perlindungan hukum dan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Perlindungan dan penegakan hukum. Di sini kita akan membahas tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum, perlindungan hukum, contoh perlindungan hukum, penegakan hukum, syarat terwujudnya perlindungan hukum. Yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada undang-undang. Atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang ditemukan tadi tidak terjadi, harus diupayakan dan dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, perlindungan hukum. Unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa di antaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga Anda, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Contoh perlindungan hukum. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegak hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Syarat terwujudnya perlindungan hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Hak cipta yang dimiliki seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat akan tertib, aman, dan tentram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan.
Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di sini ada peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, peran Kejaksaan Republik Indonesia, peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, peran advokat dalam penegakan hukum, peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Peran Polri. Tugas dan wewenang pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang pokok sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dalam pemerintahan sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Yang kelima, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran jaksa dalam bidang pidana sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan putusan pengadilannya sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, mengamankan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, mengawasi peredaran barang cetakan. Yang keempat, mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama. Yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Seorang hakim diberikan wewenang mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam bermasyarakat. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat memiliki hak dalam melaksanaan tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. Yang kedua, bebas menjalankan profesi sesuai aturan. Yang ketiga, tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. Yang keempat, berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari instansi untuk pembelaan kliennya. Yang kelima, berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. Yang keenam, tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Kewajiban advokat dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai berikut. Dilarang mendiskriminasi klien. Yang kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya kecuali undang-undang menentukan lain. Yang ketiga, dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Yang keempat, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. KPK mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Semoga kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.